Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 epidemiologi yang beranggotakan 1 Aris Bagus Setiawan, 2 Arisa Ika, 3 Cindy Lutfian Ayu, 4 Yusuf Ardian. Next. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami penyakit menular yaitu virus influenza. Silahkan yang selanjutnya yang membaca. Virus influenza. Influenza yang dikenal sebagai flu adalah penyakit pernafasan yang sangat menular dan disebabkan oleh virus influenza tipe A, B, dan bisa juga C. Influenza merupakan suatu penyakit infeksi akut saluran pernafasan terutama ditandai oleh demam, menggigil, sakit otot, sakit kepala, dan sering disertai pilek, sakit tenggorokan, dan batuk non-produktif. Influenza adalah penyakit infeksi yang dapat menyerang burung dan mamalia yang disebabkan oleh virus RNA famili Orthomyxorivid. Next. Penyakit flu disebabkan oleh virus influenza tipe A dan sering disebut dengan human influenza maupun jenis penyakit yang disebabkan oleh virus influenza tipe A ini tidak hanya penyakit human influenza, namun juga beberapa penyakit flu lain yang saat ini sedang mewabah dan di berbagai negara seperti flu Hong Kong, swine flu atau flu babi, flu burung, dan lain-lain. Jenis penyakit flu yang saat ini sedang menghebohkan dunia adalah penyakit flu babi yang disebabkan oleh virus H1N1 serta diduga terdapat mutasi antar flu babi, flu burung, dan human influenza. Jenis flu ini telah menelan banyak korban di negara asalnya yaitu Meksiko. Hingga saat ini belum ada vaksin khusus untuk flu babi karena flu ini merupakan mutasi dari beberapa virus flu lainnya. Selain itu, virus flu yang sudah tersedia saat ini juga belum diketahui pasti apakah bisa memberikan kekebalan saling silang terhadap flu babi ini. Next. Selanjutnya, gambaran klinis. Pada umumnya pasien yang terkena influenza mengeluh demam, sakit kepala, sakit otot, batuk, pilek, dan kadang-kadang sakit pada waktu menelan dan suara serak. Gejala-gejala ini dapat didahului oleh perasaan malas dan rasa dingin. Pada pemeriksaan fisik tidak dapat ditemukan tanda-tanda karakteristik kecuali hiperemia ringan sampai berat pada selaput lendir tenggorok. Gejala-gejala akut ini dapat berlangsung untuk beberapa hari dan hilang dengan spontan. Setelah periode sakit ini dapat dialami rasa capek dan cepat lelah untuk beberapa waktu. Badan dapat mengatasi infeksi virus influenza melalui mekanisme produksi zat anti dan pelepasan interferon. Setelah sembuh, akan terdapat resistensi terhadap infeksi oleh virus yang homolog. Komplikasi yang dapat terjadi pada virus influenza adalah pneumonia influenza primer ditandai dengan batuk yang progresif, dyspnea, dan cyanosis pada awal infeksi. Foto ronsen menunjukkan gambaran infiltrat difus bilateral tanpa konsolidasi di mana menyerupai ARDS. Pneumonia bakterial sekunder di mana dapat terjadi infeksi beberapa bakteri seperti Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza. Next. Sifat virus influenza. Virus influenza mempunyai sifat dapat bertahan hidup di air sampai 4 hari pada suhu 220 Celcius dan lebih dari 30 hari pada suhu 00 Celcius. Mati pada pemanasan 600 derajat Celcius selama 30 menit atau 560 derajat Celcius selama 3 jam dan pemanasan 800 Celcius selama 1 jam. Virus akan mati dengan deterjen disinfektan misalnya formalin, cairan yang mengandung klorida dan alkohol 70%. Struktur antigenik virus influenza meliputi antara lain 3 bagian utama berupa antigen S,
atau soluble antigen, hemaglutinin, dan neuramidase. Antigen S merupakan suatu inti partikel virus yang terjadi atas ribonukleoprotein. Antigen ini spesifik untuk masing-masing tipe. Hemaglutinin menonjol keluar dari selubung virus dan memegang peran pada imunitas terhadap virus. Neuramidase juga menonjol keluar dari selubung virus dan hanya memegang peran yang minim 8 pada imunitas. Selubung inti virus berlapis matriks protein sebelah dalam dan membran lemak di sebelah luarnya. Salah satu ciri penting dari virus influenza adalah kemampuannya untuk mengubah antigen permukaan H dan N, baik secara cepat atau mendadak maupun lambat. Peristiwa terjadinya perubahan besar dari struktur antigen permukaan yang terjadi secara singkat disebut antigenic shift. Bila perubahan antigen permukaan yang terjadi hanya sedikit disebut antigenic drift. Antigenic shift hanya terjadi pada virus influenza A, dan antigenic drift hanya terjadi pada virus influenza B. Sedangkan virus influenza C relatif stabil. Teori yang mendasari terjadinya antigenic shift adalah adanya penyusunan kembali dan dari gen-gen pada H dan N di antara human dan avian influenza virus melalui perantara host ketiga. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa adanya proses antigenic shift akan memungkinkan terbentuknya virus yang lebih ganas, sehingga keadaan ini menyebabkan terjadinya infeksi sistemik yang berat karena sistem imun host baik seluler maupun humoral belum sempat terbentuk. Sejak dulu diduga kondisi yang memudahkan terjadinya antigenic shift adalah adanya penduduk yang bermukim di dekat daerah peternakan unggas dan babi, karena bersifat rentan terhadap infeksi baik oleh avian maupun human virus. Makan hewan tersebut dapat berperan sebagai lahan pencampur (missing vessel) untuk penyusunan kembali gen-gen yang berasal dari kedua virus tersebut, sehingga menyebabkan terbentuknya subtipe virus baru. Selanjutnya, Cindy, silakan. Langkah-langkah pencegahan virus influenza. 1. Mencuci tangan setiap akan makan atau minum dan setelah bersentuhan dengan unggas atau binatang ternak lainnya. 2. Menjaga kesehatan badan dengan cukup tidur, olahraga, makan makanan yang bergizi, serta pintar mengendalikan stres. 3. Belajar untuk lebih peka terhadap imunitas atau ketahanan tubuh, serta peka terhadap makanan atau minuman yang sebaiknya dihindari. 4. Jauhi rokok dan alkohol serta zat-zat yang terkandung dalam rokok dan alkohol berpotensi menurunkan daya tahan tubuh. 5. Sebisa mungkin hindari melakukan kontak dengan penderita flu dengan cara mengurangi pergi ke tempat-tempat umum saat flu sedang mewabah. 6. Membersihkan liang lidung setiap pulang dari berpergian. Bisa dengan menggunakan sabun sambil menghembus-hembuskan udara hidung selama dibersihkan. 7. Jangan menutup bersin atau batuk dengan tangan. Jika ingin bersih, tutup dengan tisu lalu segera membuangnya. 8. Jangan sering-sering menyentuh muka. Virus flu bisa masuk ke dalam tubuh melalui mata, hidung, maupun mulut. 9. Lakukan relaksasi atau santai. Ini dapat mengaktifkan sistem imunitas tubuh. Next. Kesimpulan, influenza merupakan suatu penyakit infeksi saluran pernapasan yang sangat menular, dapat menyerang burung dan mamalia. Influenza disebabkan oleh virus influenza tipe A, B, dan C yang merupakan suatu
Comicrovirus golongan RNA. Virus influenza tipe A mempunyai banyak subtype, di antaranya H5N1 yang menyebabkan flu burung dan termasuknya HPAI. Penularan virus influenza melalui droplet dan lokasinya di traktus respiratorius. Gejala klinis influenza adalah demam, sefalgia, mialgia, batuk, pilek, dan disfagia. Komplikasi influenza dapat terjadi pneumonia influenza primer dan pneumonia bakterial sekunder. Influenza dapat diobati secara simptomatik dan dengan antiviral dapat memperpendek angka sakit. Mencegah dengan vaksin bagi golongan yang memerlukan imunopropilaksis. Next. Saran, jagalah kesehatan sebagai anugerah terbesar sehingga kita terhindar dari virus influenza yang dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari dengan melakukan pencegahan secara dini dan jangan lupa menjaga kebersihan baik dari badan, tempat maupun pakaian karena dengan kebersihan semoga kita terhindar dari virus tersebut. Jangan pernah lupakan lakukan olahraga yang teratur, terukur sesuai dengan berat badan dan kondisi tubuh kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.